Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Purwanto 11 ini, dan pastinya kita akan bahas tentang seputar angkringan, mengulik terus seputar angkringan dan mengeser di channel Purwanto 11 ini ya. Di video kali ini gue ingin bahas tentang wedangan nih, wedang jahe teman-teman ya. Jadi ada yang komen di video gue pada saat gue membuat jahe geprek. Jadi dia komen katanya kalau bikin ini kayaknya agak lebih boros ya bahan-bahannya kalau jahe geprek. Oke, karena itu komenan membuat seperti ada pertanyaan, maka akan kita bahas dan kita sharing di sini. Di sini kita akan membahas tentang bahannya lebih boros mana nih, wedang ceret dan wedang geprek. Terus kelebihan dan resikonya lebih yang mana nih antara jahe geprek dan juga jahe ceret. Terus nilai dan rasanya. Jadi tiga hal itu akan kita bahas di video kali ini ya. Oke, langsung saja. Ini sekarang kita bahas tentang jahe ceret dan jahe geprek, bahannya lebih boros mana. Kita bahas dulu deh. Untuk kan kalau misalnya jahe, gua karena bikin video siang nih teman-teman, tumben batek gue siang, jadi mungkin agak lebih banyak yang beraktivitas, akan lebih banyak yang masuk video karena gua bikin nggak di studio ya teman-teman, tapi di angkringan. Inilah studio kita, angkringan teman-teman. Karena jahe ceret itu kan menjadi 13 gelas ya, jadi kita bahas 13 gelas saja lah, lebih boros mana. Oke, sekarang kita akan bahas tiga bahan ini nih, serai, gula merah dan juga jahe. Serai, gula merah dan juga jahe, karena ini yang bahan yang membuat seperti kelihatan agak boros ya. Kalau misal gula pasir dan juga susu, geprek dan juga di dalam ceret sekalipun sama penakarannya, karena digunakan pada saat penyajian ya. Pada saat ada yang memesan untuk gula pasir dan juga gula dan juga susu. Jadi untuk serai, gula dan jahe lebih boros mana nih, yang geprek dan yang diceret? Untuk jahe, satu ceret 5 liter itu yang bisa membuat 13 gelas sampai 14 gelas itu menghabiskan 1/4 jahe. Jadi kalau untuk geprek bisa nggak seperapat itu bikin 14 jahe? Bisa teman-teman, karena kita menggunakannya cuma beberapa siung saja jahe geprek ya. Jadi untuk jahe sama-sama saja tingkat keborosannya atau komposisinya sama. Untuk 13 gelas sama-sama 1/4 jahe. Terus untuk gula merah jahe, untuk gula merah, kalau jahe dalam ceret gula merah menggunakan 1-2 buletan jahe, buletan yang umumnya ya, jahe. Kalau untuk geprek berapa? Untuk 13-14 gelas. Kalau untuk geprek, kalau gua kan menggunakannya paling boros nih teman-teman ya. Untuk satu buletan itu menjadi 4 gelas. Tapi kalau misalnya 2 buletan 8 gelas, kalau 3 buletan 12 gelas. Kurang lebih 3 buletan gula merah itu menjadi 13 gelasan. Jadi agak boros gula merahnya ya. Tapi apabila teman-teman disuir terlebih dahulu gula merahnya, dan teman-teman irit-irit menjadi 13 gelas, sama aja tingkat keborosannya wedang jahe geprek ataupun wedang jahe ceret. Cuma kalau kita bilang borosan mana, oke, kita akan lebih borosan jahe geprek untuk gula merahnya ya teman-teman ya. Kemungkinan akan lebih boros 1 buletan gula merah. Untuk jahe digeprek, kalau jahe ceret pakai 2 buletan udah cukup. Dan saran dari gua untuk gula merah lebih baik itu kalau ingin lebih kecoklatan, lebih cepet coklat dan lebih irit, carilah gula merah yang benar-benar luar dalamnya itu hitam, agak kehitaman di luar, dan juga dalamnya kalau dipatahin tetap juga isinya hitam. Dan juga gula merah yang bagus untuk jahe itu agak nge-pure teman-teman, nggak keras banget, kalau dipotong agak empuk. Carilah gula merah yang seperti itu ya teman-teman, itu lebih cepet coklat, kecoklatannya lebih, dan wangi juga. Terus itu gula merah ya. Lanjut ke serai, bahan terakhir nih yang pertimbangannya agak boros antara geprek dan ceret. Untuk serai, kalau misalnya di
ceret itu hanya cukup menggunakan satu batang cukup ya teman-teman untuk diceret 5 liter. Cuma kalau digeprek satu batang hanya bisa 5 gelas. Berarti kurang lebihnya kalau 13 gelas 2 batang setengah, kita hitunglah 3 batang, jadi agak boros 2 batang sereh. 2 batang sereh. Jadi emang lebih boros ya untuk digeprek. Cuma sereh itu teman-teman kalau seperapat itu banyak. Di pasar beli dari seperempat harga 4 ribuan itu banyak teman-teman, kurang lebih ada 15 batang. Jadi kalau teman-teman membeli serai seperapat hanya untuk jahe geprek, ini gue bukan menjelek-jelekan jahe ya, ini pertimbangan saja supaya teman-teman bisa memilih nih kira-kira yang mana yang akan gue terapin di angkringan gue. Apalagi untuk pemula ya, ini gambaran saja. Gue juga pernah merasakan kedua bahan ini pernah gue terapkan di angkringan koslet ya, pernah gue terapkan antara jahe geprek dan juga jahe ceret. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan apa yang gue mau terapin antara jahe geprek dan jahe ceret nih di angkringan gue nanti kan gitu. Apabila untuk pemula, apabila untuk senior ya mungkin teman-teman yang senior pasti sudah tahu pertimbangannya ya. Nah kalau misalnya teman-teman balik lagi ke serai ya, teman-teman beli seperapat serai itu ada kira-kira segini lah ya, kita tanya teman-teman, itu ada 15 batang. Sehari teman-teman pakai 1 batang ya. Teman-teman itu untuk 15 hari serai itu bisa peot teman-teman, bisa kering ya. Mungkin penanganan yang baik tidak akan kering ya teman-teman. Cuma kadang kan manusia lalai, gue sering lalai untuk serai jadi kering. Jadi lebih baik kalau misalnya pakai yang geprek, kita akan lebih royal di serai dan jahe kita akan lebih segar. Jadi menurut gue serai itu antara geprek dan ceret seimbang lah, nggak terlalu boros-boros banget. Jadi yang buat tandain banget di sini gula merah ya, lebih terlihat lebih boros. Nah itu teman-teman ya. Jadi emang jahe geprek itu bahan-bahannya mau pengeluarannya agak lebih boros. Nah itu di bahan-bahan. Sekarang langsung kita bahas di kelebihan dan resikonya. Kelebihan dan resikonya. Resikonya apa sih? Kelebihannya apa sih antara jahe geprek dan juga jahe ceret? Kayak gitu teman-teman. Kelebihannya, nah kalau jahe ceret nih, kita bahas jahe ceret itu kelebihannya itu mudah penyajian. Karena kenapa mudah penyajian? Karena sebelum kita jualan kan jahe di ceret itu kan kita olah, sudah kita siapkan terlebih dahulu di dalam ceret, dan saat penyajian tinggal dituang campur susu campur gula, jadilah jahe siap dihidangkan. Dan sedangkan penyajian jahe geprek itu penyajiannya pada saat ada yang mesan, nah, itu agak tidak langsung instan gitu. Kita geprek dulu, kita tuang-tuang gula merah dan ngegeprek jahe dan serai dulu ya gitu. Cuma untuk jahe geprek ini bisa dipersiapkan juga. Jadi sebelum ada yang memesan, kita persiapkan dulu. Kita geprek-geprek jahe, kita geprek-geprek serai, kita tuang gula merah, kita tuang gula pasir, susu belakangan ya. Jadi nanti pada saat ada yang memesan, kita tinggal menuang air panas saja. Begitu ya kalau jahe geprek, penyajiannya kita persiapkan dulu sebelum ada yang mesan. Sedangkan jahe ceret sebelum kita buka angkringan, kita persiapkan dulu seperti masak tusukan gitu teman-teman. Tapi penyajian jahe geprek jangan banyak-banyak dulu. Karena ada yang memesan itu agak sulit jahe geprek nih. Jadi gue siapin dulu segelas 2 gelas. Ada yang memesan habis siapin 1 gelas gitu. Jadi biar agak cepat penyajian kita walaupun jahe geprek gitu. Terus resikonya apa bang untuk jahe geprek dan juga jahe ceret? Untuk jahe ceret resikonya itu apabila ya kita kan pemula nih pemikirannya, ya gue juga sama pemikiran waktu gue ingin memulai ini, kalau sisa gimana, nah kalau jahe geprek apabila tersisa itu akan resikonya antara besoknya tidak layak dan juga bisa dijual lagi. Jadi ada resiko tersisa lah gitu untuk jahe digeprek, untuk jahe diceret. Ada resiko tersisa apabila kondisi dagang lagi sedang sepi gitu ya. Ada resiko tersisa. Kalau misal bikin 3 gelas jahe atau jahe ceret ini kan kurang, masa 3 gelas doang ya, agak repot. Pasti bikin 1 ceret lah sekalian. Nah untuk resiko jahe geprek tidak ada resikonya sama sekali teman-teman. Dia tidak ada resikonya sama sekali. Karena apa tidak ada resikonya sama sekali? Karena kan dia bikin itu pada saat ada penyajian.
walaupun kita persiapkan juga, kita baru buka nih, kita persiapkan, kita geprek-geprek dulu, kita taruh gelas, segelas 2 gelas kita persiapkan. Paling pahit sekali, misalnya tidak ada yang beli sama sekali jahe, itu cuma 2 gelas ya teman-teman, cuma 2 gelas jahe yang resiko kita terbuang, kita minum juga habis. Cuma kalau misalnya 1 ceret jahe kan kebanyakan sisanya, otomatis kita berpikir bagaimana caranya bisa buat esok kan gitu. Pokoknya semua bisa kalau teman-teman mau scroll video di channel ini teman-teman, ada jalan keluar insya Allah. Nah, tidak ada resikonya kalau jahe geprek apabila dagang sedang sepi ya teman-teman, tidak ada resikonya karena semua bahan utuh, tidak terpakai, dan itunya bahannya tidak diapa-apain, tidak seperti jahe geprek yang kita masak dulu, jahenya masih mentah, serainya masih mentah, gula masih utuh, semua belum terpakai. Jadi kita memakainya kalau dia mesan. Jadi gitu kelebihannya teman-teman, kelebihan jahe geprek. Kekurangannya gitu, sulit untuk penyajiannya, cuma kita persiapkan bisa. Pokoknya apa sih yang nggak bisa, semua ada caranya teman-teman. Terus yang ketiga, ini nilai dan rasa. Lebih enak mana nilainya, lebih enak mana rasanya, dan lebih bernilai yang mana nih, jahe geprek apa jahe ceret? Untuk rasa di jahe ceret, rasanya enak teman-teman, selagi teman-teman benar-benar memakai bahan-bahan yang alami, tidak ada campuran bahan-bahan yang misalnya teman-teman ingin lebih pedas, bahan-bahan yang campur lada atau apa mungkin ya. Ini cuma opini ya, misalnya oh pengen pedas nih, campur lada kan lebih pedas, nah itu akan rasa mungkin akan lebih tidak enak. Cuma kalau teman-teman menggunakan jahe asli, serai asli, gula juga pemanis asli, ya itu rasa akan oke teman-temannya, itu untuk rasa. Nah untuk jahe geprek sama, rasanya juga enak teman-teman, rasa enak selagi bahan-bahannya udah pastilah bahan-bahan jahe geprek alami, karena semua bahan kealamian itu sudah ada di gelas ya, rempah-rempahnya gitu teman-teman. Untuk rasa udah sama-sama lah enak keduanya. Cuma untuk nilai teman-teman ya, untuk nilai nih, nilai kan terlihat dari tampilan luar ya. Kalau jahe ceret itu tampilannya ya sama saja seperti jahe ceret sama jahe saset. Kalau dilihat dari tampilan itu hampir sama, tidak ada bedanya karena susu dan air jahe sudah diolah, hampir sama. Cuma kalau jahe geprek, value atau nilainya dari luar sudah berbeda, karena di dalamnya itu ada serai yang benar-benar terlihat, ada jahe yang benar-benar real. Jadi benar-benar terlihat rempah-rempah nih, rempah-rempah daripada Indonesia banget terlihat. Jadi seperti wedang gitu teman-teman, ada kayu manisnya, ada cengkehnya, semua ada di gelas. Jadi versi jahe geprek itu sama persis seperti wedang yang terlihat rempah-rempahnya. Dia nilainya lebih jauh dibanding jahe ceret. Kalau dari tampilan luar, kalau rasa sih oke teman-teman, keduanya oke. Yang penting kita semua pakai bahan-bahan yang alami, semua rasa oke, tidak ada yang enak atau tidak. Cuma kalau untuk nilai, lebih bernilai jahe geprek lah, itu kan rempah-rempahnya lebih terlihat, lebih menggoda gitu teman-teman ya, lebih keasliannya lebih terlihat. Oh ini jahe banget ya kan, rempah-rempah Indonesia banget gitulah pokoknya gitu teman-teman. Oke, kurang lebihnya gitu teman-teman ya, untuk bahan, kelebihan dan resikonya, dan juga nilai dan rasanya antara keduanya seperti itu, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuma kalau gue untuk memilih antara kedua ini, sampai saat ini gue lebih cocok di jahe geprek ya teman-teman, dibanding jahe ceret. Jadi gue pakai jahe geprek, walaupun pembuatannya agak sulit, cuma bisa dipersiapkan dulu teman-teman. Walaupun agak boros, cuma nggak boros banget kok, agak boros sedikit doang gitu teman-teman ya. Terus resikonya juga tidak terlalu, apabila tidak ada yang beli ya tidak ada resikonya. Kalau jahe geprek, pengalaman gue kalau tidak ada yang beli, gue bingung nih besok masih enak gak, masih bertanya-tanya gitu teman-teman. Jadi di perbedaan antara jahe geprek dan juga jahe ceret di video kali ini hanya untuk bahan pertimbangan teman-teman, untuk angkringan teman-teman semua, khususnya untuk pemula nih, mau yang mana ini yang lebih yang ingin gue terapin antara
wedang jahe geprek atau wedang jahe ceret nih di angkringan gua nanti gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang ingin baru memulai angkringan ya. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.